Saya akan ke Noval terlebih dahulu di Semarang. Noval, apa alasan pemerintah Kota Semarang memperpanjang masa PKM non-PSBB? Ya, selamat sore Zilvia dan juga pemirsa. Betul sekali, setelah evaluasi yang dilakukan pasca PKM non-PSBB jilid kedua, Wali Kota Semarang beserta Forkopimda ini akhirnya memutuskan untuk kembali memperpanjang PKM non-PSBB ke jilid ketiga. Dan ini perpanjangan ini sudah dilakukan secara efektif mulai tanggal 8 Juni kemarin. PKM non-PSBB jilid ketiga ini akan berlaku selama 2 pekan ke depan dan dijadwalkan ini akan berakhir pada tanggal 21 Juni mendatang untuk kemudian dievaluasi kembali apakah PKM non-PSBB ini akan kembali diperpanjang atau sudah ada kebijakan lainnya. Terkait dengan alasannya sendiri, ini Pemkot memberlakukan PKM non-PSBB jilid ketiga didasari oleh tren menanjaknya paparan atau orang yang terpapar COVID-19 di Kota Semarang, artinya orang yang positif setelah dilakukan rapid test secara massal. Dan rapid test secara massal ini akhirnya juga ditemukan adanya klaster-klaster baru sehingga pemerintah dan juga pihak terkait ini langsung melakukan penyekatan seperti itu agar klaster-klaster ini tidak menyebar ke daerah-daerah lainnya dengan melakukan PKM non-PSBB tadi. Dan berikut keterangan dari Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Yang perlu dipahami kenaikannya yang sangat signifikan itu selain karena beberapa tracking yang kita lakukan dari PKM jilid 1 ataupun PKM jilid kedua, selain itu ditemukan juga adanya klaster-klaster baru hasil daripada tes massal swab kita. Jadi klaster yang baru tersebut pasar tradisional dan swalayan? Ya, pasar tradisional, swalayan, dua perbankan. Zilvia. Noval, apa strategi Pemkot Semarang untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kota Semarang? Ya, strategi dengan PKM non-PSBB ini dirasa menjadi jalan tengah yang baik oleh Pemkot Semarang, di mana pembatasan untuk kegiatan masyarakat ini masih diberlakukan, namun di sisi lain juga tidak lantas mematikan roda perekonomian bagi masyarakat Kota Semarang sendiri. Selain itu, kebijakan dalam PKM non-PSBB ini juga masih sama, diantaranya ada pembatasan operasional untuk layanan perbelanjaan seperti itu dan juga membatasi jam operasional untuk warung-warung atau restoran di mana hingga pukul, maksud kami di mana pada di atas pukul 9 malam ini restoran dan juga tempat-tempat perbelanjaan ini sudah diharuskan untuk tutup atau melayani pembelian secara online seperti itu. Kemudian untuk sejumlah tempat perbelanjaan ini juga yang kemarin sudah ditutup, kami mendapatkan informasi tadi sore sudah bisa kembali dibuka beberapa pasar tradisional. Dalam catatan kami ada Pasar Kobong, Pasar Karimata, Pasar Perembayan, Pasar Rasamala, dan juga Pasar Karangayu yang kemarin sempat ditutup untuk disterilisasi setelah dilakukan tes secara massal seperti itu sudah kembali dibuka. Dan untuk Pasar Mangkang yang berada di Kota Semarang ini juga diinformasikan sudah bisa kembali beroperasi pada esok hari. Selain itu, kini Pemkot Semarang juga sudah mendirikan swab booth atau uji bilik, maksud kami bilik untuk uji swab yang didirikan di kantor Diklat Kota Semarang yang kini difungsikan sebagai salah satu lokasi untuk mengkarantina pasien seperti itu. Dan diharapkan dari bilik uji swab ini maka layanan untuk warga yang ingin melakukan swab test seperti itu bisa dilaksanakan secara lebih efisien, secara lebih cepat dan juga secara lebih aman karena bilik uji swab ini cukup membatasi antara kontak dengan petugas yang melakukan uji swab dengan pasien yang melakukan uji swab. Demikian Zilvia, kembali ke Anda di studio. Baik, dari Semarang.